Oke, Sobat Viral, dimana saja Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Ruli Jatong. Kali ini saya mau berbagi atau sharing dengan teman-teman sekalian. Ada sebuah kisah inspiratif yang memiliki sebuah pesan moral yang sangat kuat. Dan kisah ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan kehidupan atau keseharian hidup kita ya. Dan kisah ini juga terasa seperti sebuah analogi, tidak membahasakan secara langsung apa sesungguhnya yang mau dia sampaikan. Oke, seperti apa kisahnya? Silahkan tonton lanjut di channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman Anda jika Anda suka. Oke? Konon ceritanya, di Kepulauan Solomon ini, pada saat para warga atau masyarakatnya ingin membuat atau ingin membuka sebuah lahan baru di tengah hutan, lahan bercocok tanam, mereka tidak perlu menebang pohonnya. Mereka cukup mengitari tiap pohon yang ada dan meneriaki kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak pantas. Dan pada akhirnya pohon-pohon yang sudah diperlakukan demikian selang beberapa hari akan layu, akan kering, akan mati, dan pada akhirnya akan tumbang dengan sendirinya. Kisah ini tentu saja terasa sangat berlebihan karena sulit kita jumpai setiap hari dalam kehidupan kita. Tetapi kisah ini sebenarnya seperti sebuah analogi dan memiliki sebuah pesan moral yang sangat kuat, terutama dalam keseharian hidup kita, dalam berelasi dengan sesama, lingkungan, makhluk sesama ciptaan Tuhan, dan tetangga kita, dan sebagainya. Kisah ini secara tidak langsung, ini menurut saya ya, sebenarnya mau mengedukasi kita, terutama dalam hubungan kita terhadap sesama kita. Dan terkhusus dalam kisah ini bagi anak kecil. Perlakuan seperti ini seringkali dialami oleh anak kecil. Dan ini tentu saja sangat berbahaya, karena bisa saja membunuh karakter anak tersebut atau anak kecil tersebut, bahkan bisa membunuh anak itu sendiri. Secara perlahan, secara tidak sadar, setiap kali kita mengucapkan kata-kata seperti ini atau perlakuan kasar, perlakuan tidak adil, itu sangat-sangat berdampak negatif terhadap anak kecil. Tentu saja seringkali secara tidak sadar kita pernah melakukan hal ini kepada anak-anak kecil, seperti makian, seperti teriakan kata malas, dasar bodoh, dasar pembohong, dasar ceroboh, dan itu tentu saja bisa membunuh karakter anak tersebut. Secara tidak sadar kita pasti pernah melakukan hal tersebut, dan itu sekali lagi sangat berbahaya. Kisah ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan lika-liku hidup kita ya. Anak kecil yang sering diperlakukan demikian tentu saja dalam proses pertumbuhannya, dalam proses perkembangannya, dia akan mengalami sebuah frustasi, depresi, dan tentu saja pada akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan dirinya dia. Dan itu sekali lagi sangat berbahaya, dan itu tentu saja sangat berbahaya, dan bisa pada akhirnya mimpi atau kecerdasan dari anak tersebut bisa saja hilang, kecuali dia bertemu dengan sosok atau orang yang benar-benar pernah mengalami hal yang sama, atau bisa memahami apa yang sedang terjadi pada diri anak tersebut. Oke, ada satu film yang mungkin diangkat dari kisah ini, atau mungkin karena ada kemiripannya, tetapi ada satu film yang berkisah hampir mirip dengan cerita ini.
bahwa ada seorang anak dalam satu keluarga, ada 2 orang anak, semuanya anak cowok. Yang kakaknya adalah anak yang sangat cerdas, bahkan dia selalu menjuarai setiap mata pelajaran di sekolahnya. Sementara si bungsu, dia itu benar-benar tidak pernah berprestasi di sekolah. Dan tentu saja seorang ayah sangat marah, dan dia selalu membanding-bandingkan anak tersebut. Dia selalu mengatakan anak tersebut bodoh, ceroboh, dan lain sebagainya, yang tentu saja negatif terhadap anak tersebut. Anak tersebut setiap harinya tidak mengalami perkembangan yang baik. Justru yang terjadi adalah perkembangannya sangat buruk. Tapi pada suatu waktu anak ini dititipkan di sekolah yang memiliki asrama dalam istilahnya, asrama sekolah. Jadi anak ini pada awalnya juga para pembinanya itu sangat sulit untuk membina anak tersebut, karena mereka tidak memahami apa yang terjadi dengan anak tersebut. Bahkan pada akhirnya anak tersebut hampir dikeluarkan dari sekolah. Tetapi ada satu mujizat, bahwa seorang guru yang memiliki pengalaman atau memiliki penyakit yang sama seperti yang dialami anak tersebut. Penyakit tersebut itu anak tersebut itu tidak bisa membedakan ini huruf B. Huruf B dia melihatnya seperti huruf D. Huruf 6 dia bisa melihatnya seperti huruf 9. Jadi anak ini tidak bisa membedakan huruf dan angka tersebut. Dan bahkan dia melihat huruf-huruf atau angka-angka tersebut seperti sedang menari. Dan itu tentu saja sangat buruk terhadap anak tersebut. Dia bahkan frustasi, stres setiap harinya karena dia merasa seolah-olah dia tidak diterima. Tetapi seorang guru yang memiliki pengalaman yang sama dengan dia berjuang bahwa anak ini harus dipertahankan. Dan dia akan secara private untuk membina anak tersebut. Dan apa yang terjadi? Anak tersebut mengalami sebuah perkembangan yang luar biasa setelah dia mendatangi orang tuanya dan dia bernegosiasi dengan kepala sekolah. Anak ini benar-benar mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dan kecerdasannya itu melebihi anak-anak sebelumnya yang ada di kelasnya. Dan bahkan terakhir dia mendapatkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa di sekolahnya. Dan anak ini ternyata banyak sekali kita temukan dalam setiap buku atau dalam setiap cerita di kehidupan kita. Contohnya seperti Leonardo da Vinci, Einstein, dan yang paling dekat dengan kita itu yang kita tahu itu adalah Deddy Corbuzier dan juga anaknya. Mereka itu adalah orang-orang cerdas. Orang-orang seperti ini ketika tidak diarahkan secara baik, maka sia-sialah kecerdasan yang ada di dalam diri mereka. Sebab anak-anak seperti ini anak-anak yang sangat langka, dan penyakit seperti ini namanya adalah dyslexia. Orang-orang hebat pernah mengalami penyakit seperti ini. Dan pada akhirnya apa yang bisa kita petik dari cerita ini, bahwa kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai kakak, jangan sekali-kali kita mengutarakan kata-kata jorok, kata-kata kasar, kata-kata yang membunuh karakter adik-adik kita, anak-anak kita, atau anak kecil di lingkungan hidup sekitar kita. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari cerita ini, bahwa yang paling penting di sini adalah bagaimana kita
mengarahkan anak ini, mengarahkan orang-orang yang memiliki kesulitan seperti ini. Itu yang paling penting. Karena pada akhirnya orang-orang yang diarahkan secara baik akan tumbuh lebih baik dan pasti akan berprestasi. Yang ketiga, jangan pernah menganggap remeh atau meneriaki kata-kata kasar, kata-kata jorok, atau kata-kata tidak pantas terhadap sesama kita, terutama kepada anak kecil. Akhir bahasa kerennya itu